bayar zakat pakai uang atau pakai makanan pokok sih? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Ini kemarin ada satu pertanyaan dari subscriber ya. Ini dia pertanyaannya. Ya, itu dia mengenai satu permasalahan ketika orang mau bayar zakat ya. Tapi ini memang masalah yang sudah banyak terjadi ya, dan ini sudah dipraktekkan di Indonesia. Nah, kini kita hanya mau bahas-bahasnya saja, sekedar masalah memberikan pemahaman wawasan mengenai bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang membayar zakat dengan uang atau dengan bahan makanan pokok ya. Jadi begini sahabat YouTube semua, ada dua pendapat ya di kalangan ulama mengenai membayar zakat pakai makanan pokok atau pakai uang. Kita melihat ada pendapat yang tidak memperbolehkan membayar zakat dengan uang ya, yaitu ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ibnu Hazmin ya, itu tidak memperbolehkan. Dan ada pendapat yang dia memperbolehkan ya, silahkan aja bayar pakai uang gitu ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Hasan Al-Basri ya. Mereka memperbolehkan membayar zakat pakai uang atau di dalam kitab-kitab Taurat diistilahkan dengan qimah, yaitu harganya begitu. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga sih sebenarnya, yaitu pendapat dari Imam Abu Ishaq. Ya, beliau berpendapat boleh bayar pakai uang, bayar pakai harga dari bahan makanan pokok itu, tapi indat dorurah. Ya, ini dituliskan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Kemudian, sahabat YouTube semua, kita melihat begini, sebenarnya ada perbedaan pendapat ini, itu sebabnya adalah dari cara pandang para ulama memandang ibadah zakat itu sendiri. Ya, sebab perbedaan pendapatnya itu ada dua. Yang pertama, apakah zakat itu merupakan ibadah yang prosesnya atau sifatnya itu at-ta'abbud wa qurbatun ilallah, atau zakat itu merupakan hakun maliyun, hak harta yang harus kita berikan kepada orang fakir untuk menutupi hajat mereka. Begitu, ya. Jadi antara dua ini. Nah, kalau ternyata ibadah zakat itu merupakan ta'abud atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, atau sebagai ta'abud yaitu persembahan kita kepada Allah, maka dia tidak bisa diubah-ubah, ya. Maka dia tidak bisa kita kiaskan kepada yang lain, tidak bisa di situ kita memasukkan ranah pikir kita kepada satu ibadah itu. Ketika dikatakan suruhannya pakai makanan pokok, ya makanan pokok. Jangan lagi kita kiaskan atau kita modif kepada pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, itu menurut pendapat yang pertama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, Imam Ibnu Hazmin juga, itu tadi memiliki pandangan yang pertama, yaitu bahwa zakat itu dia ta'abud wa qurbatun ilallah, nggak bisa dirombak-rombak lagi. Ya. Kemudian, ada juga yang memandang bahwa zakat itu sebenarnya makulatul makna, atau dia hak harta yang harus diberikan kepada orang fakir. Ya. Maka dari itu, ketika kita mengatakan makulatul makna, yang maksudnya adalah makna dari ibadah zakat itu bisa kita pikirkan, maka kita bisa dan diperbolehkan memikirkan dan memodifikasi, ya, memodifikasi seluruhan di dalam hadis itu kepada yang lebih bermanfaat, bisa kita ubah begitu. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah.
ya, beliau berpendapat itu boleh, dan pendapatnya juga Imam Hasan Al-Basri. Nah, ketika mereka eh, mengatakan ternyata zakat itu boleh diubah dan dia bisa kita pikirkan, ya, maka dengan demikian kita boleh mengubahnya kepada hal yang lebih bermanfaat. Apa yang lebih bermanfaat? Yaitu bahwa zakat itu kita berikan aja uangnya, karena mungkin yang dibutuhkan oleh si fakir atau si miskin pada saat itu bukanlah makanan pokok yang ada di satu kampung itu. Bisa saja si fakir dan si miskin memiliki makanan pokok itu, hanya saja tidak cukup. Dan mungkin ada kebutuhannya yang lebih hebat, kebutuhannya yang lebih besar daripada makanan pokok. Begitu ya. Walaupun menurut pendapat yang tidak memperbolehkan membayar dengan uang itu adalah, ya, karena memang zakat itu bukan diperuntukkan bagi orang fakir dan miskin itu sehingga mereka, maksudnya begini, apa yang diberikan kepada fakir dan miskin itu bukan untuk mereka olah sebagaimana sesuka mereka, tapi zakat itu diberikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat-sangat penting atau kebutuhan yang sifatnya primer. Nah, kebutuhan yang sifatnya primer itulah dia diberikan dalam bentuk makanan pokok, karena itu yang paling primer, begitu. Jadi, sahabat YouTube semua, inilah tadi sebab perbedaan pendapat mengenai membayar zakat dengan uang, begitu ya. Kalau kita lihat dalil dari Imam Syafi'i dan juga dari para ulama-ulama yang tidak memperbolehkan, ya, itu mereka mengambil suatu dalil dari hadis, dari asar, ya, dari asar tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Muaz ke negeri Yaman untuk mengambil zakat. Apa kata Muaz kepada ahlul Yaman? Khudil habba minal habbi wasyata minal ghanam wal ba'ira minal ibl wal baqara minal baqar. Zakat zakatnya zakatnya biji-bijian diambil berupa biji-bijian. Zakat dari kambing maka diambil dalam bentuk kambing. Zakat dari onta maka dia diambil dalam bentuk onta. Dan zakatnya sapi yang diambil juga sapinya. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat YouTube semua itu yang mau diambil sesuai dengan zakatnya, bukan diambil harganya. Kalau memang dia sapi, ya yang diambil sapi, jangan harganya. Jadi itu yang dipegangi oleh Imam Syafi'i. Kemudian juga mengenai zakat fitrah, ya. So'an minat tamar atau so'an minat syair, ya. Yang diambil itu satu sok dari buah tamar, kurma, atau satu sok dari gandum. Begitu. Tidak ada Nabi di situ menjelaskan bahwa yang dibayar itu haruslah harganya, itu tidak ada dibayar, ya. Sementara Imam Abu Hanifah itu memiliki suatu dalil, ya, beliau mengambil dalil dari surah At-Taubah. Uz min amwalihim sodaqah. Ambillah sedekah dari harta mereka. Dan min amwalihim, amwal itu kata dasarnya adalah mal, ya. Mal. Berarti mal itu menunjukkan bahwa harta itu, ya, wal mal huwa al-qimah, kata Imam Abu Hanifah. Harta itu, ya, itulah dia harga. Harta itu, itulah dia menunjukkan uangnya, begitu ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi sahabat YouTube semua, inilah perbedaan pendapat mengenai zakat tadi, begitu. Kalau kita lihat tarjihnya, ya, tarjih dari Yusuf Al-Qaradawi, beliau berpendapat di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, beliau lebih menguatkan pendapat yang memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang. Dan alasan beliau adalah karena ketika zakat itu dihimpun dalam bentuk makanan pokok, maka menghimpun makanan pokok ini membutuhkan waktu yang lebih lama, dan juga dia membutuhkan biaya yang lebih besar, membutuhkan pekerjaan yang lebih banyak, begitu.
Karena begini, makanan pokok yang dia dihimpun sampai lama itu dia membutuhkan lagi biaya untuk menghantarnya misalkan ya, mengantar ke tempat orangnya itu membutuhkan biaya lagi. Sementara kalau dia pakai uang yang bisa langsung ditransfer begitu ya, mudah dia membawanya. Kemudian juga kalau dia makanan pokok ini dia bisa membusuk, dia bisa memiliki masa di mana dia tidak bisa dikonsumsi lagi. Tapi sementara kalau dia pakai uang, dia bisa bertahan lama. Itulah tadi pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Kita juga melihat di dalam syarah Yaqutun Nafis itu disebutkan bahwa Habib Umar Al-Attas dulu tatkala mau membayar zakat, beliau ngasihnya itu kurma, buah kurma yang masih basah ya, istilahnya masih dalam bentuk rutop, dia masih basah. Lalu para amil bertanya, wahai Habib, kenapa kok yang dibayar kok kurma yang masih basah ini, sementara kalau zakat itu kan harus yang kering, begitu. Lalu Habib Umar Al-Attas ini mengatakan, is'alul fakir, is'alul fuqara, ayyuhuma asyaddu hajatan ladaihim. Tanya orang-orang fakir itu, mana yang lebih membutuhkan bagi mereka? Mana yang lebih mereka butuhkan? Ah, berarti Habib Umar Al-Attas pada saat itu berpendapat bahwa kurma yang masih basah itu lebih dibutuhkan oleh orang-orang fakir daripada kurma yang sudah kering. Begitu ya sahabat YouTube semua. Tapi sebenarnya menurut orang-orang yang tidak memperbolehkannya, mereka memiliki dalil juga. Ada juga orang yang mentarjih atau menguatkan pendapat yang tidak memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang. Alasannya karena zakat itu memang dipergunakan untuk kebutuhan primer. Kalau masalah untuk dia nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa dia ambil dengan menggunakan uang, maka itu jalurnya tidak melalui zakat. Dia nanti bisa jadi dari sodako, dia nanti bisa dari hibah, dia nanti bisa dalam bentuk wakaf. Begitu ya. Jadi memang di setiap akad, di setiap ibadah, muamalah, di dalam fikih itu teruntuk masing-masing sudah ada tempat-tempatnya. Maka ketika kita memberikan zakat, maka ikutilah prosedur zakat itu. Itu tadi menurut pendapat orang yang menguatkan pendapat tidak memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang. Lalu, sahabat YouTube semua, bagaimana kalau misalkan orang mau membayar zakat, sebagiannya dari makanan pokok dan sebagiannya juga dari uang? Misalkan setengahnya dia bayar beras, setengahnya lagi dengan uang. Itu bagaimana? Nah, ini masih pada kasus yang sama dan pendapat yang sama, yaitu Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan membayar zakat satu sok itu, ya ukuran satu sok yang untuk zakat fitrah itu boleh dari dua jenis yang berbeda. Ya, itu dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, juz 26 di halaman 308 ya, itu dijelaskan di situ. Kemudian juga di dalam kitab Al-Ma'ani Al-Badi'ah itu juga dijelaskan di halaman 304, dijelaskan bahwa inda Syafi'i la yajuzu ikhraju sa'in an wahidin min jinsain. Ya, menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat satu sa' dari satu orang dengan kontennya atau isi zakatnya itu yang berbeda-beda, itu tidak boleh. Wa inda Abi Hanifah wa Ahmad yajuz. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu diperbolehkan katanya. Illa anna Abu Hanifah yaqul ala sabilil qimah. Hanya saja Imam Abu Hanifah mengukur bagian-bagian itu berdasarkan harganya atau berdasarkan uangnya. Ini sama dengan yang tadi ya, bahwa Imam Abu Hanifah itu memang memperbolehkan membayar zakat itu melalui uang. Ya, jadi kalau kita mau bayar zakat dengan menggunakan
makanan pokok, ya kita berarti pada saat itu taklid, silahkan taklid kepada Imam Syafi'i. Tapi kalau kita misalkan mau bayar setengahnya itu pakai beras atau makanan pokok kita, dan setengahnya lagi kita bayar pakai uang, maka ikutilah pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi ada satu yang harus kita ingat, bahwa satu sok itu menurut Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan satu sok yang dalam ukuran Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Menurut Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik, satu sok itu dia ukurannya 2,7 kg. 2,75 gitu ya kilogram. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya satu sok itu dia ukurannya 3,8 kg. Maka dari itu sahabat YouTube semua, kalau nanti mau bayar pakai uang atau dengan mau bayar dengan bercampur tadi uang dengan beras itu tadi, silahkan ikuti Imam Abu Hanifah, tapi jangan pakai ukuran 2,7, tapi pakailah ukuran 3,8. Begitu ya. Ya, baik sahabat YouTube semua, kiranya ini sudah kompleks ya. Nanti apa pendapat kalian? Para sahabat YouTube semua, silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan sahabat YouTube semua mau pilih pendapat yang memperbolehkan atau yang tidak memperbolehkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.